Selamat malam kepada rekan-rekan AK 401 dan juga kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik, Bapak Abdurrahman SEMAK. Pada malam hari ini, saya akan membahas keterkaitan dari analisis pengaruh pajak daerah dan juga dana alokasi umum dengan kaitannya, yaitu alokasi pembelanjaan modal. Dan studi kasusnya saya ambil dari realisasi penerimaan dan juga pembelanjaan modal APBD tahun 2006 hingga 2021 di kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Bersama saya Lutfiani Widya, kita akan membahasnya selama 15 menit ke depan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas terkait analisis pengaruh pajak daerah dan juga dana alokasi umum terhadap alokasi pembelanjaan modal daerah. Penelitian ini juga akan nantinya bertujuan untuk menganalisis terkait pajak daerah berkaitan dengan dana alokasi umum yang nantinya dapat meningkatkan signifikansi untuk mendorong kapasitas fiskal dan juga mendorong pembangunan infrastruktur serta fasilitas publik yang dihasilkan untuk kualitas masyarakat di daerah. Pemerataan dari pajak dan juga pemerataan dari pemanfaatan dana alokasi umum yang efektif nantinya dapat memicu untuk stabilitas ekonomi daerah. Dana alokasi umum memang nantinya fungsinya memperkuat kapasitas fiskal daerah. Tujuannya yaitu bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan mendukung desentralisasi fiskal. Dana alokasi umum juga nantinya signifikan melaksanakan pembangunan di pemerintah daerah. Nah, alokasinya sendiri memang berdasarkan kebutuhan, dan kebutuhan tersebut itu tergantung dari faktor demografi, yaitu jumlah penduduk, faktor seperti luas wilayah, kemudian indeks dari mahalnya konstruksi, juga faktor poverty atau kemiskinan, serta perbandingan antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Pemanfaatannya juga nantinya sangat strategis. Yang pasti, kebutuhan dari dana alokasi umum dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur. Kita akan langsung masuk ke fungsi dari pajak daerah. Sebagai sumber pendapatan kunci sama seperti sumber pendapatan yang ada di pajak nasional. Potensinya memang sangat besar, yaitu sebagai sumber pendapatan sehingga pajak daerah nantinya dialokasikan untuk memperkuat kapasitas dan kebutuhan fiskal. Tetapi tantangan pengumpulannya adalah kita masih melihat di pajak daerah kesadaran masyarakatnya, kepatuhan wajib pajaknya memang sangat rendah sekali. Memang diperlukan upaya untuk sosialisasi dengan pemanfaatan teknologi dan juga koordinasi yang lebih baik. Official dan juga self-system untuk pelaporan dari pajak penghasilan salah satunya dan juga pajak bumi dan bangunan. Nah, peran strategisnya pajak daerah dikelola dengan baik dan meningkatkan adanya kemandirian fiskal pada pemerintah daerah atau otonomi daerah, memberikan fleksibilitas untuk perencanaan proyek-proyek di daerah seperti jalan tol, kemudian rumah sakit daerah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas keterkaitan pajak daerah, dana alokasi umum, dan juga yang pasti sebagai faktor independen ada belanja modal. Alokasi pembelanjaan modal investasinya juga berhubungan dengan jangka panjang. Definisi dari belanja modal sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, bahwa belanja modal merupakan pengeluaran dari pemerintah daerah berkaitan dengan investasi jangka panjang dan juga nantinya kembali ke pembangunan infrastruktur daerah, fasilitas publik, dan juga aset tetap yang nantinya juga memberikan kontribusi bagi pemberdayaan sosial dan juga ekonomi daerah.
Peran strategisnya belanja modal memang memiliki peran yang sangat penting ya, dan investasi dalam infrastruktur dan juga aset tetap mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di masyarakat. Namun tantangannya pemerintah daerah sendiri itu sering menghadapi namanya pengelolaan belanja modal ini tidak stabil, sehingga ada keterbatasan dari penganggaran dana dan juga kapasitas manajerial yang sangat kurang transparan terkadang, sehingga perlu adanya peningkatan transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, sekarang kita akan masuk ke hubungan pajak daerah dan juga pembelanjaan modal. Kita akan masuk ke hipotesis yang pertama. Nah, hubungan pajak daerah dan belanja modal sendiri memang berhubungan untuk peningkatan kapasitas fiskal. Ketika penerimaan pajaknya meningkat, maka diharapkan belanja modalnya pun juga bisa meningkat dan diinvestasikan untuk proyek-proyek besar. Kemudian siklus pertumbuhan ekonomi nantinya setelah adanya investasi jangka panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nantinya meningkatkan basis untuk pemberdayagunaan masyarakat. Yang pasti hasil hipotesisnya berhubungan positif dan juga signifikan. Di antaranya nantinya akan meningkatkan penerimaan pajak daerah, juga meningkatkan belanja modal di kabupaten atau kota seluruh Indonesia. Nah, kemudian kita akan melihat dari hipotesis yang kedua, yaitu peran dana alokasi umum dalam belanja modal. Kemudian kita akan melihat dari segi sumber pendanaan sendiri, dana alokasi umum memang memberikan sumber pendapatan yang signifikan, membiayai pembelanjaan modal dan juga infrastruktur, salah satunya adalah pembelanjaan untuk gaji dan juga insentif dari ASN. Mendorong pembangunan untuk peningkatan dana alokasi umum memang juga signifikan positif yang nantinya dapat meningkatkan pelayanan untuk investasi jangka panjang. Peningkatan kualitas pelayanan juga nantinya akan berpengaruh pada keseimbangan fiskal yang akan membantu pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat hingga nantinya penerapan dari infrastruktur sendiri bisa lebih cepat dan dapat dirasakan oleh publik. Nah, bagaimana interaksi pajak daerah dan juga dana alokasi umum terhadap pembelanjaan modal? Dari hasil interaksi kita akan melihat peningkatan pajak daerah memang sangat meningkat setelah adanya kapasitas fiskal. Nah, kapasitas fiskal sendiri juga harus dibatasi. Dengan adanya pembelanjaan tersebut berpengaruh positif atau negatif terhadap dukungannya ke dana alokasi umum. Jika dana alokasi umum dialokasikan dengan tepat, maka akan memperkuat kemampuan finansial daerah dan juga akan berpengaruh kepada investasi belanja modal. Ketiga, kita akan melihat sinergi pembangunan dengan adanya kombinasi dari pajak daerah dan juga pemanfaatan dari dana alokasi umum yang efektif mendorong pembangunan infrastruktur untuk pelayanan publik. Kita akan melihat apakah di hipotesisnya sendiri nantinya juga akan berpengaruh ke pajak daerah dan juga dana alokasi umum. Sehingga kita mendapati ada 3 hipotesis, yaitu pajak daerah terhadap belanja modal dan juga dana alokasi umum terhadap belanja modal, dan yang terakhir adalah pajak daerah dan juga dana alokasi umum terhadap belanja modal. Dan hasilnya semuanya memiliki hubungan yang sangat positif. Positif di sini nantinya sangat berperan untuk hasil signifikansi hubungan korelasi antara pajak daerah dan dana alokasi umum terhadap pembelanjaan modal. Hasil penelitian berdasarkan regresinya kita lihat di tabel bahwa variabel untuk pajak daerah dan dana alokasi umum
kita melihat di sini koefisiennya sangat signifikan, sebesar 92,3%. Indikasinya adalah bahwa dana alokasi umum dan juga pajak daerah memang nanti sangat signifikan terhadap variabel independennya yaitu belanja modal. Sedangkan untuk pengaruhnya, pajak daerah memang dinilai negatif ya, justru di hipotesisnya signifikan tapi berkorelasi negatif. Nah, pajak daerah sendiri yang saya ambil datanya di tahun 2006 hingga tahun 2021. Mungkin bisa stabil jika dana alokasi umum juga konstan dan juga pajak daerah ditambahkan dengan retribusi daerah. Hal ini nantinya juga akan berpengaruh kepada hasil signifikansi dan juga scatter plot dari hasil analisis. Belanja modal sendiri juga nantinya dipengaruhi hal lainnya, yaitu alokasi dasar dan alokasi formula. Alokasi formula nantinya dipengaruhi oleh celah fiskal, yaitu terkait dengan kebutuhan fiskal yang dikurangi dengan fiskal dari kapasitasnya. Nah, untuk alokasi dasar, salah satunya adalah untuk pembelanjaan, pembiayaan modal dari investasi gaji eh, anggota dari ASN seperti itu. Dan pajak daerah sendiri juga salah satunya seperti PBB, kemudian BPHTB, dan bisa juga pajak-pajak resto daerah atau pajak hiburan daerah seperti itu. Nah, rekomendasinya adalah bahwa peningkatan efektivitas dari daerah itu memang membutuhkan adanya stabilitas untuk penerimaan pajak. Dan memang pemerintah daerah harus terus memantau dari pengelolaan serta kepatuhan wajib pajak. Pemanfaatan dari dana alokasi umum juga perlu adanya penanganan yang lebih komprehensif sehingga pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana alokasi umum nantinya untuk mendukung pembelanjaan modal, pembangunan infrastruktur dari fasilitas publik. Dan hal terakhir, perlu adanya monitoring dan evaluasi dari pembelanjaan modal. Monitoring dan evaluasi yang sangat berkala nantinya dipengaruhi adanya efektivitas dan efisiensi alokasi dana yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, kesimpulan dari pemaparan saya tadi bahwa peran dari pajak daerah itu memang sangat penting, krusial. Kenapa? Karena memperkuat dari kapasitas fiskal dan memang mendukung untuk alokasi pembelanjaan modal yang berpengaruh kepada pembangunan infrastruktur daerah. Kemudian, kita akan melihat manfaat dari dana alokasi umum yang berperan penting dalam penyediaan sumber pendanaan stabil untuk pelaksanaan proyek-proyek daerah. Melihat dari peranan pajak daerah dan juga dana alokasi umum, kita melihat sinergi yang sangat efektif di antara kombinasi keduanya yang nantinya berpengaruh kepada pengelolaan dari belanja modal. Sehingga kita bisa melihat dukungan dari pemerintah daerah untuk melihat apakah potensinya sangat besar bagi pembelanjaan modal tersebut dalam melakukan regenerasi untuk percepatan fasilitas publik agar nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan yang pasti kita juga melihat dari pengalokasian yang paling penting antara pajak daerah dan juga dana alokasi umum. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan juga kelebihan. Saya terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.